Ya, di kolom komen saya membaca ada 2 komen, yang mana komen tersebut mengatakan oli CPP itu masuk ke dalam gearbox. Mohon petunjuknya, mohon penjelasannya begitu ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan di komen sekaligus 2 komen ya. Saya jawab di situ mengenai oil CPP yang masuk ke gearbox. Kita lihat dulu sistem CPP atau sistem yang ada di atas kapal saya. Dan saya tidak tahu kalau sistem di kapal Anda itu bagaimana. Kalau misalnya dia menggunakan gearbox, jadi pump daripada CPP itu di-attach atau ditempelkan dengan gearbox. Jadi ada gear di situ, di-attach di situ. Jadi dia berbarengan sama gearbox. Dan coba untuk menjelaskan ini, saya mencoba memberikan video bagaimana sistem CPP ini bekerja di atas kapal saya, yaitu AHTS DP2. Nah, kalau di kapal saya ini sistemnya itu bahwa oli gearbox dan oli CPP itu dia ada di sekitar di dalam gearbox, tetapi mempunyai 2 pump, 2 pompa, yang satu ke CPP, yang satu ke gearbox, pendingin gearbox. Jadi fungsi daripada oli itu untuk mendinginkan juga ya gearbox, selain ada cooler untuk mendinginkan oli itu. Nah, kita akan lihat penjelasan yang saya maksud di kapal saya. Nah, kalau kapal Anda adalah kapal daripada CPP tetapi menggunakan seperti di kapal saya yang dulu, yaitu di Lamnalco, itu dia tersendiri pompanya, kemudian dia gearboxnya juga tersendiri ya, berada di ruang steering situ, berada di ruang steering ya, tetapi itu kan harbor tug ya. Nah, kalau misalnya di kapal-kapal supply, jadi saya akan jelaskan bagaimana sistem CPP itu dulu di atas kapal saya, kemudian dengan gearbox itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan gearbox oli CPP masuk ke gearbox itu, di gearbox CPP juga ada gearboxnya itu, dan itu kapasitasnya sekitar bisa sampai 10 drum ya waktu diisi, bahkan 16 drum ya. Coba kita lihat dulu bagaimana sistem yang ada di kapal saya ini mengenai CPP dan gearbox yang ada di atas kapal. Mengapa dia bisa bercampur oli CPP itu dengan gearbox? Jadi tergantung di sistem kapalnya masing-masing. Ayo kita lihat ya sistem di kapal saya dulu. Saya jelaskan supaya bisa mendapat bayangan dan bisa diambil tindakan apabila terjadi sesuatu yang berbeda dengan sistem yang ada di kapal ini. Jadi ada yang terpisah, oli CPP-nya lain, oli gearbox-nya lain. Ada yang gabung dan dia memakai 2 gear pump untuk CPP dan untuk gearbox sendiri, untuk sirkulasi daripada tekanan oli ke CPP dan ke tempat gearbox. Nah, kita akan lihat juga tekanan CPP itu berapa, kita akan tahu dari situ. Yuk kita lihat sekarang ya. Ya, selamat menyaksikan. Nah, ini adalah shaft generator ya. Shaft generator, dan ini adalah shaft daripada propeller ya, dan ini adalah gearbox. Nah, ini adalah pompa gear CPP ya, untuk pitch. Jadi CPP control pitch propeller, jadi bukan fix propeller. Nah, kita bisa lihat, jadi dia itu di attach atau nempel dengan PTO shaft, dan PTO shaft ini dia ada gear lagi digerakkan oleh gear, dan ini adalah yang di bawah ya, yang di bawah tadi itu adalah gear pump untuk clutch ya. Jadi ini untuk clutch. Jadi yang sebelah kanan ini dia ke CPP, dan yang panjang ini ke clutch ya.
Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang sana itu pompa, yang ini yang ada elektromotor itu adalah standby CPP pump. Jadi sebelum mesin di start itu CPP pump standby itu sudah di start. Nah, olinya dia di gearbox kawan-kawan. Jadi kalau kita mau ngisi, apabila kita mau ganti oli apa semua, kita masukin olinya di gearbox ini, kemudian dia akan dipompa ke CPP. Nah, kalau misalnya ini kita bisa lihat ya, itu adalah, nah ini CPP, nah ini gearbox punya, ini pitch pressure 25-30 bar ya, normalnya 25-30 bar dia akan main di situ. Dan itulah namanya pitch. Nah, kalau misalnya olinya CPP itu masuk ke dalam gearbox. Nah, kalau untuk kapal saya ini yang di P2, ya memang antara oli CPP dengan oli yang di gearbox ini sama dia. Jadi dia ngisapnya sama, tetapi jangan lupa bahwa gear pump itu putarannya berbeda. Tapi itu bukan jadi masalah apabila Anda tahu untuk memutar casingnya, dia bisa mengikuti putaran sesuai dengan yang diinginkan. Ya, di bawah ini adalah pump. Jadi isapnya dia ke gearbox, kemudian isapnya ke CPP itu dari discharge-nya gearbox class itu. Kemudian dia bagi nanti di sini. Tapi memang ada untuk CPP standby. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa LO CPP yang pompa ini dia bisa masuk ke gearbox? Jadi mungkin saya mau tanggapi, dia terkumpulnya di gearbox sehingga oli CPP yang ada di gearbox CPP untuk membuka pitch-nya ya untuk mengontrol dia punya pitch propeller itu, kemungkinan ya kalau kita analisa ya kenapa dia terkumpul dan tidak bekerja dengan baik, yaitu pompa, arah pompanya kemungkinan satu salah dan itu bisa dibalik. Nah, kedua, nanti kita akan lihat bagaimana jalur daripada saya akan kasih lihat di CPP yang sebelah kanan. Nah, ini solenoid untuk membuka ya. Nah, kita bisa lihat ini ya. Ini yang di sebelah kanan. Nah, yang di PT OSAP ini ini CPP dan ini adalah pompa daripada clutch, dan tekanannya itu, pipa tekannya itu di mana isapnya CPP di situ. Jadi mereka bareng. Cuma ini digerakkan oleh PT OSAP, ini langsung nempel di gearbox atau yang orang katakan itu di attach di gearbox, dan semua itu gear. Ini kita sudah pernah buka dan sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi, kemungkinan oli, kenapa oli bisa masuk di gearbox atau terkumpul di gearbox oli CPP-nya ini, ya seperti saya katakan, kita lihat aja ini. Nah, kita lihat aja. Nah, ini jalur daripada
CPP untuk kontrol pitch-nya. Nah, kalau misalnya olinya digerakkan olinya dari sini, isap dia tekan dan dia balik ke gearbox. Nah, ini kalau kita mau mainkan secara manual juga bisa di sini. Nah, ini kan CPP-nya ini ada jarumnya ini. Mau berapa derajat dia terbuka. Nah, kemungkinan yang pipa ini yang saya tunjuk itu, nah, dia ada kebocoran di dalam sehingga tidak menekan. Jadi dia isap, dia buang ke gearbox, isap buang, dia buang ke gearbox lagi karena memang di situ ada kebocoran sehingga dia tidak menekan ke belakang CPP atau di propeller sana. Jadi CPP itu kontrol pitch propeller itu daun propellernya yang berputar berapa derajat dan bisa ditunjuk, bisa kita lihat di sini untuk dia bisa kapal jalan. Nah, ini adalah magnetic filter, di mana kalau ada partikel-partikel yang melengket di situ, karena ini sangat sensitif ya. Jangan sampai ada kotoran masuk di CPP. Itu sangat fatal sekali seperti yang saya sudah muat di video sebelumnya. Itu yang saya mau katakan, semoga di kapal Anda juga sama. Itulah penjelasan saya sekilas tentang bagaimana cara kerja daripada CPP ya. Jadi di tiap-tiap kapal itu mungkin sistemnya berbeda atau penempatan daripada pompanya itu berbeda. Saya juga bisa katakan begitu, dan apa yang saya jelaskan ini sesuai dengan pertanyaan itu, saya jawabnya sesuai dengan yang ada di kapal saya, yaitu CPP dan clutch gear pumpnya itu sama gear CPP itu sama, dan yang satu dia tersambung dengan PTO sub, kemudian yang satunya lagi dia attach di body daripada gearbox yang tentunya ada pinion gear di situ. Nah, kawan-kawan, itu adalah penjelasan daripada saya sesuai yang ada di kapal saya. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang beda, boleh tulis komennya dan kasih komentar apa yang berbeda, dan saya akan coba untuk menjelaskan. Karena memang kalau untuk kapal-kapal misalnya harbor tug atau kontainer, ya itu memang beda antara gearbox dengan gearbox daripada clutch dengan gearbox daripada CPP. Kalau untuk di Lamnalco dulu saya di situ, yaitu di kapal Heron, ya itu dia punya CPP ya, dia punya CPP di situ memang beda, jadi ada gearbox tersendiri. Tetapi kalau untuk Lamnalco Hawk, Lamnalco Tok, ya Lamnalco Hawk dan Lamnalco Tokang itu fix propeller. Ya, itu yang saya mau jelaskan. Semoga bisa diterima dan ayo kita saling tukar pikiran demi kemajuan pelaut Indonesia. Salam satu jangkar.